Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau sekali lagi mewahyukan bahwa Engkau dan Putramu dan Roh Kudus akan datang kepada orang yang mencintai Putramu. Berkatilah kami supaya kami semakin mencintai Yesus, sehingga kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus juga tinggal dalam hati kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sekali lagi kita bisa melihat bagaimana Yesus mengatakan merevelasikan. Sekali lagi, saya mau memakai kata merevelasikan, menyatakan sesuatu, mengungkapkan sesuatu yang bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Ya, kalau kau mencintai aku, maka Bapa dan aku akan tinggal dalam dirimu. Dan cinta itu adalah cinta ilahi, di mana kita manusia tidak dapat dan tidak mampu mengungkapkannya, menyatakannya kalau itu tidak dari Allah. Disitulah kita bisa melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh manusia yang dapat mencintai kita apapun juga. Yang membuat kita bisa mencintai siapapun juga, entah dalam situasi keadaan apa. Hari ini gereja juga merayakan Santa Katarina dari Siena. Menurut cerita, dia adalah seorang yang memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi dia menjadi pujangga gereja. Sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan dan pekerjaan-pekerjaannya hampir impossible. Tetapi dengan pengalaman kebersatuan dengan Allah itulah maka Bapa dan Putra tinggal dalam diri dia dan menyatakan apa yang harus dia lakukan. Dia meminta orang menulis apa yang ia alami. Ya, karena dia memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi Tuhan menggunakan keterbatasannya untuk sesuatu yang tak terduga dan tak terkira. Itu yang pertama. Yang kedua, dialah yang meminta Paus yang tinggal di Avignon untuk kembali ke tata suci di Vatikan. Anda bayangkan seorang suster biasa, seorang sederhana yang tidak punya apa-apa, tidak bisa berkuasa apa-apa, tetapi meminta Paus dengan sungguh-sungguh untuk kembali ke Vatikan. Ya, pada abad ke-16 itu, pada abad ke-14, pada waktu itu terjadi intervensi dari raja untuk menjadikan seseorang menjadi paus pada zaman itu. Ya, maka terjadi perpecahan pemilihan karena raja satu membela yang lain, raja lain membela yang lain, dan ada sampai berapa ratus tahun tahta suci ya, paus itu berada di Avignon di Prancis. Ya, Avignon di Prancis di sana. Nah, Paus Santa Katarina de Siena minta ya, kembali ke Roma, ke Vatikan. Apalah kekuatan seorang wanita, seorang suster yang tidak ada artinya. Tetapi itulah. Ya, Tuhan memakai orang-orang yang sederhana, yang tidak bisa apa-apa, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Demi suatu hal yang karya yang besar yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Karena itulah maka saudaraku, kita jangan pernah putus asa dengan situasi batin kita apapun juga. Entah yang tidak punya harapan sekali lagi. Jangan pernah putus asa karena Tuhan seringkali menggunakan ketidakberdayaan kita. Ketidakberdayaan kita untuk mewartakan sesuatu yang lebih agung. Anda bisa bayangkan kenapa Bunda Maria selalu menyatakan diri kepada orang-orang kecil, kepada anak-anak kecil yang tak bisa apa-apa. Bahkan anak-anak itu diperlakukan, dipersekusi. Ya, tapi itulah polosan ketulusan hati. Anak-anak itu dipilih Bunda Maria untuk menyatakan kehendak Tuhan lewat Bunda Maria. Di Fatima, di Lourdes, di Medjugorje, ya, di
Garabandal, banyak tempat lain. Ya. Hampir kebanyakan para anak-anak. Itulah. Jadi saudaraku terkasih, sekali lagi, situasi apapun kita yang seringkali unbelievable, tak bisa dimengerti, tak bisa dipercaya. Situasi yang sepertinya hopeless. Tetapi di dalam Tuhan seringkali Tuhan menyatakan kehendaknya justru karena kita tidak mampu. Maka Tuhan menyatakan ya, kebaikan, ketulusan, dan mujizat-mujizat terjadi. Ya. Maka mari saudaraku, semoga Anda, saya, dan kita semua tidak pernah putus asa seberat apapun problem hidup kita. Ya, seberat apapun. Kita serahkan kepada Tuhan dan kita persembahkan kepada Tuhan. Bahkan kepada orang-orang yang juga mengalami sama hal yang sama seperti kita. Kita berdoa untuk mereka. Ya. Karena kita tidak mampu dan tidak bisa. Allah menyatakan kuasanya kepada orang yang rendah hati. Yang mau menerima situasi mereka apa adanya. Sehingga nyatalah bukan kuasaku, tapi kuasa Tuhan. Saya masih ingat Santo Thomas Aquinas, seorang pujangga gereja yang luar biasa. Ya. Tetapi dia mengatakan semua itu bukan karyaku, karya Tuhan. Dan semua karya Summa Theologia yang luar biasa itu adalah sampah, adalah jerami yang bisa hancur. Dan Yesus pernah mengatakan kepada Thomas Aquinas, aku berterima kasih atas karyamu yang agung, yang melukiskan siapakah Allah itu sesungguhnya. Saudara, karya agung Allah hanya dapat terjadi ketika orang menjadi rendah hati. Karena Tuhan sendiri yang akan datang kepada kita. Seperti Thomas Aquinas, seperti Santa Katarina dari Siena. Aku dan Bapakku akan datang kepada orang yang mencintai aku, yang mengasihi aku. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua untuk menjadi lebih rendah hati, karena kita tidak ada apa-apanya. Biarkan Tuhan bekerja seperti yang Ia kehendaki. Let be God to be God. Biarkan Allah menjadi Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.